Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Ina Indrianti di channel Ina Indrianti. Oke, video kali ini aku mau ngebahas motor lewat. Aku mau ngebahas soal diet ala aku gitu ya, diet ala aku. Oke lah, pokoknya itu. Jadi kenapa aku mau akhirnya buat video gini? Sebenarnya aku udah lama sih mau buat video kayak gini. Cuman memikirkan sih, dipikir-pikir kayaknya mungkin kelihatan kayak pamer atau apa sih, pokoknya kelihatan kayak omong kosong lah ya gitu. Cuman sekedar sharing yang gak jadi masalah kali ya. Jadi ini bukan omong kosong. Ini bukan hanya omong kosong. Jadi ini kan ini diet ala aku. Jadi ini bukan omong kosong sama sekali. Tapi kalau kalian mau tidak percaya, tidak jadi masalah. Sebenarnya aku nih kan gak pinter-pinter banget nih. Pokoknya di dalam segala hal gak pinter lah ya. Cuman aku sih selalu menggunakan logika ya. Nah, awal mula, jadi cerita ya. Nanti aku akan lihatkan foto aku di tahun berapa ya, yang aku masih kelihatannya gemuk gitu ya. Aku ini kan pendek orangnya. Tingginya 147 gitu. Berat dulu itu sekitar 55 mungkin ya, lupa pokoknya 50 lebih deh kayaknya 60-an ya, 60-an gitu. Terus karena kecil, nggak tinggi kecil, terus badan tidak kurus. Besar ya, kalau menurut aku sih termasuk besar lah ya, dengan tinggi aku yang begitu seadanya aja. Nah, jadi aku mulai menjalani diet. Zaman dulu aku masih nyebutnya diet ya. Ini aku cerita awal mula aku diet gitu ya. Sebenarnya udah lama banget orang-orang bilang, coba diet deh biar makin cantik gitu kan. Gitu. Nah, tapi karena aku dulu orangnya cuek, bukan cuek sih, berpikir gini deh, gak bisa juga aku kurus-kurus gitu. Nah, maksudnya masih berpikir ngapain diet gitu kan. Padahal sebenarnya udah jalani diet, cuman kok nggak kurus-kurus gitu. Jadi ya selalu ngomong ke orang, nggak malas diet gitu, ngapain capek-capek gitu. Padahal ya udah berusaha untuk kurus, cuman nggak kurus-kurus juga gitu. Cuman kalau dipikir sekarang, ternyata caranya itu kurang efektif gitu ya, kalau dipikir-pikir sekarang dengan logika gitu. Nah, jadi hari itu aku tuh berpikir kayaknya di tahun berapa ya, aku lupa, 2000 berapa ya, 2015 16, pokoknya sekitar tahun itu 2015 atau 14 lupa. Nah, itu aku udah mulai mau mencoba untuk nurunin berat badan. Karena terpikir hari itu, yang benar-benar terpikir adalah kalau setiap lebaran ya kan, itu cari ukuran untuk aku itu susah banget ya. Sudah nggak tinggi terus besar, apalagi di bagian lengan, ya ampun, sampai sekarang sih masih agak susah untuk dikecilin ya. Jadi terpikir orang-orang tuh bagus-bagus bajunya, aku juga pengen pakai baju bagus di waktu lebaran gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir aku mau ngurangin makan deh gitu ya. Nah, tapi di situ aku mulai pintar. Jadi aku nggak tanya-tanya orang atau minum obat atau apapun ya. Cuman pernah sih sekali beli obat namanya adalah ya yang mahal, cuman nggak beli satu paket gitu, cuman beli tehnya aja dulu kan, ada susu apa gitu kan. Aku cuma beli teh sama susu tuh, gua akan uang cukup ya, walaupun nggak sampai 1 juta, cuman lumayan banyak kalau menurutku ya. Termasuk orang pelit mengeluarkan segala sesuatu yang tidak penting. Jadi aku beli itu, tapi sambil aku hari itu ikut yang namanya OCD ya kan. Hari itu lagi marak-maraknya OCD keluar. Jadi tapi hari itu aku
juga searching apa sih OCD itu gitu kan. Cuman kayak model jam makannya aja ya gitu ya, boleh makan di jam misalnya 4 jam 6 jam, selama 6 jam boleh makan apa aja. Terus selain 6 jam sisanya gitu ya, sisanya itu nggak boleh makan apapun kecuali minum air putih. Makan kerupuk pun tidak boleh, makan permen pun tidak boleh. Hari itu mikir kenapa ya kok bisa nggak boleh gitu, cuman karena ya sekali lagi saya tidak pintar-pintar sekali, jadi ya cari-cari info, cuman cari infonya sekedar gitu-gitu aja gitu tentang OCD itu aja. Nah terus makin banyak tuh tentang diet-diet kan, ya diet mayo, terus diet apa sih combine kalau nggak salah itu, yang kalau makan nasi dengan lauk itu jangan campur gitu kalau nggak salah, ingat itu. Terus yang mayo, diet mayo yang makan itu no garam, no es, no apa lagi ya, pokoknya itu. Nah jadi aku kombinasi nih, mulai pinter kan, pinter berlogika, ikut OCD gitu. Nah terus tapi nggak pakai garam, aku cari-cari tuh diet mayo. Ternyata garam itu juga bisa membuat lah ya, membuat kita jadi entah sebabnya apa, coba kalian cari-cari sendiri. Jadi aku udah ngurangi garam, bahkan tidak makan atau minum yang asam-asam. Kok asam, asin maksudnya, makan. Nah terus mulai dari situ aku sudah nggak minum es, terus tidak minum kemasan, tidak minum soda, semuanya tidak minum kecuali air putih. Jadi air putih, pokoknya yang teh pun dari situ aku nggak minum, kecuali yang aku beli pertama kali obat untuk pelangsing. Cuman habis itu selesai, ya udah selesai gitu. Susu pun aku nggak minum, susu apapun yang full cream atau apa tuh aku nggak minum. Memang nggak terlalu suka minum susu gitu ya. Nah terus sudah tuh akan ikut OCD. Nah dan rutin olahraga, nggak rutin juga sih, pokoknya tiap hari Minggu aku pergi jogging, ya kan, pergi jogging 1 jam lah joggingnya, itu mungkin lari selama 1 kiloan gitu kan, keliling-keliling gitu aja, cuma selama 1 kilo, pakai tracker kan biar tahu udah berapa banyak nih larinya. Itu selama 1 tahun aku pergi jogging tidak stop kecuali hari hujan. Itu hari Minggu gitu kan, jadi selama setahun ya nggak ada stop sama sekali. Jadi aku pergi jogging itu udah kelihatan sekitar 6 bulan, udah kelihatan badan tuh udah mulai nggak singset banget, cuman lumayan lah ya, 55-an gitu kan, 6 bulanan gitu kan. Oke, itu dijalanin selama kurang lebih setahun lebih kalau nggak salah. Habis itu udah mulai longgar ya kan, stuck di 50, ya 54, 53 gitu. 50 pun itu yang betul-betul yang ini kan ya, yang betul-betul kita masih jaga. Nah cuman maksudnya masih jaga kayak kita masih ngikutin OCD-nya. Tapi kalau misalnya aku, ya begitulah manusia ya, kadang tuh lelah ya, kita tuh punya waktu punya hal, segala sesuatu yang akan kita lakukan itu pokoknya sangat melelahkan, dan akhirnya udah deh capek, nggak usah diterusin gitu, udah biar aja sudah segi, yang penting udah segini gitu, udah turun berapa kilo gitu kan. Nah itu aku jalani selama 2 tahun, pokoknya satu setengah tahun itu rutin, setengahnya lagi itu rada-rada males-males gimana gitu kan, karena ya gitulah ya, kalian paham kan ya maksud aku gitu. Terus di 2000, pokoknya selama dari aku diet itu sampai di 2018 itu aku nge-stuck cuman di 50, 51. Jadi cukup lama memang dietnya ya. Kalau dipikir-pikir sekarang namanya segala sesuatu itu memang pasti berproses. Jadi nggak ada yang instan, semua langsung dalam waktu sekejap, seminggu misalnya turun gitu kan. Oke, mungkin bisa turun ya kan, tapi apakah bisa bertahan lama atau habis itu langsung bernaik? Gimana? Pilih yang mana? Jadi ngestak aja di 50 tetap dengan pola makan yang sama. Pola makannya tuh agak sedikit barbar, udah mulai barbar. Pokoknya ada jendela waktunya gitu kan, cuman enggak barbar,
cuman kita ngontrol makan ya gitu. Tapi yang tetap itu adalah aku nggak konsumsi minuman apapun, soda sekalipun aku nggak minum, ya soda, minum kemasan enggak sama sekali. Teh manis yang orang setiap pagi bikin teh, aku enggak. Minum air hangat gitu. Di 2018 aku merit itu 50 kilo, ya 50 kiloan. Itu udah nge-stuck, nggak bisa turun-turun lagi gitu. Sedangkan orang-orang ada yang bilang bisa kok sampai turun di bawah di 40-an gitu, 48. Kalau tinggi aku kan 147, harusnya masih bisa 47 kilo katanya sih gitu ya kan. Dibagi 100 sama tinggi badan kamu gitu. Pokoknya pengen 49 aja itu susah ya kan. Nah, terus di 2019 ada beberapa hal yang buat aku berpikir lagi, kayaknya aku pengen nyoba lagi diet deh gitu ya, karena berat badan aku masih di 50, 51, 52 gitu-gitu, pokoknya 52, 51, 50 gitu kan. Nggak yang naik yang itu, cuman masih kelihatan rada manusia, kita wanita wanita paham lah ya, nggak ada hal yang memuaskan buat kita. Pasti ada aja yang kurang. Karena memang hari itu aku ngerasa masih badanku tuh udah lumayan sih sebenarnya, cuman di tangan, aduh di lengan ini agak susah banget turunnya gitu, susah ngecilinnya gitu kan. Nyoba-nyoba gitu, sama maksudnya kebetulan aku punya hormon, kebetulan aku punya hormon itu nggak bagus gitu ya. Aku punya haid, sebenarnya aku punya haid itu kan gak teratur gitu. Dari situ aku mulai berpikir cobain deh ya gimana caranya supaya awalnya, jadi awal mulanya di tahun 2019 awal aku berpikir kayaknya aku harus cari sesuatu yang bisa memperlancar haidku. Itu yang pertama aku pikirkan. Jadi aku cari-cari tuh, cari-cari, ternyata itu kan masalah hormon berhubungan dengan pola makan. Nah itu pokoknya aku mulai agak sedikit pintar di tahun 2019. Sudah mulai agak sedikit pintar, jadi aku mulai dari situ aku mulai searching. Aku pertama kali dapat gitu kan, karena masalah hormon tadi, masalah pola makan, akhirnya aku mulai searching dan konsultasinya pun bukan dokter ya. Aku nggak ada pergi kemana-mana dan nggak beli apa-apa, kecuali yang di awal tadi aku cerita aku beli itu. Sudah habis itu stop sampai situ. Bertahun-tahun kemudian aku nggak pernah beli lagi. Bukan konsultasi sih sebenarnya, aku ya konsultasi lah ya sama teman-teman gitu kan. Teman-teman ada juga yang kita ngajakin pola hidup sehat gitu kan. Dia cerita-cerita masalah makan yang baik itu seperti apa, terus dia dapat sumber dari mana gitu. Jadi akhirnya nemu nih cara kan. Bukan nemu sih, pertama ya nyoba-nyoba gitu kan, buat aku pribadi buat memperlancar haid gitu. Jadi cari-cari. Nah ternyata yang membuat kita pribadi aku ya, yang bisa buat tambah badan jadi besar sebenarnya nggak juga sih. Pokoknya yang pola makan ini, tentang pola makan ya, makanan yang tidak bagus ya. Jadi makanan yang tidak bagus sebenarnya itu adalah makanan yang mengandung gula begitu. Cake itu kan banyak gulanya tuh, pakai gula. Jadi sebenarnya itu nggak bagus dikonsumsi terlalu banyak gitu kan. Terus kalau gorengan itu memang pasti ya, karena digoreng di dalam minyak panas, itu juga tidak terlalu bagus buat tubuh kita ya. Jadi itu aku memang kalau goreng udah lama aku ngurangin, tapi tetap makan 1-2 ya, kadang kalau bandel 3 atau 5 gitu. Nah terus mulai dari situ, oh ternyata gula itu juga mendukung hormon kita gitu ya.
kalian bisa cari tentang ini. Kalau aku baca-baca, jadi aku udah mulai searching gitu ternyata ya. Aku mulai searching Instagram, Facebook, sama YouTube gitu kan. Pertama kali tuh aku nonton Yulia Bashun yaitu ya. Nah, kalian kan bisa lihat tuh bodinya dia tuh sebagus apa. Nah, jadi tuh mulai ngikutin pelan-pelan tuh, mulai stalking dia gitu kan. Gimana cara dia makan, gimana cara dia ngolah makanan, ternyata itu berpengaruh di dalam tubuh kita gitu. Terus cara dia apalagi ya, minum minum pun berpengaruh, cara hidup pokoknya deh ya. Nah, di tahun 2019 itulah awal mula aku mulai ngejalanin pola hidup sehat. Jadi lihat-lihat punya YouTube-nya Yulia Bashun itu pokoknya yang bodinya bagus itu ya kan, body goal banget itu. Walaupun dia sesungguhnya merasa dia kurang, masih kurang. Cuman kalau menurut kita yang lihat yang kekurangan ini melihat kayaknya sudah sempurna gitu ya. Nah, selain itu aku juga cari-cari searching tentang searching di website, bukan website, YouTube, Instagram itu namanya Dr. Zaidul Akbar. Kalau kalian sudah tahu, kalau kalian sudah pernah dengar JSR, jurus sehat Rasulullah gitu ya, di situ tuh dijelaskan, ini kalian harus nonton dengan bukan nonton ya, maksudnya baca dengan detail ya. Jadi jangan cuman dibaca, dia kan ngasih resep-resep tuh yang kayak pada minum jahe, minum kunyit gitu, sereh dan segala macam. Jangan cuman nonton yang itunya, kalian harus juga gali-gali tentang dia menjelaskan tentang bagaimana sih metabolisme tubuh kita ini, apa yang tubuh kita perlukan, apa yang bagus buat tubuh kita, gitu-gitu deh pokoknya. Kalian harus rajin. Intinya itu sebenarnya adalah tekad kalian mau mendapatkan badan yang sehat, bukan lagi body goal. Jadi pola pikir aku juga sudah berubah, bukan lagi mau jadi kurus ya kan. Awalnya kan aku pengen banget tuh jadi kurus biar baju bisa muat, tapi semua itu berubah ketika yaitu aku nonton Yulia Bashun sama Dr. Zaidul Akbar yang JSR tadi ya kan, jurus sehat Rasulullah. Itu udah akhirnya pola pikir tuh udah mulai berubah dan sedikit-sedikit mulai berkembang, walaupun masih belum terlalu berkembang banget ya gitu. Jadi kita tuh memang memakan segala sesuatu tuh memang harus dipikirkan kayaknya ya, kalau menurutku tuh gitu. Karena segala sesuatu yang masuk di tubuh kita itu pengaruh ke semuanya gitu ya, ke hormon segala ya kan. Kayak aku yang akhirnya semua berantakan, yang aku punya haid itu berantakan, itu gara-gara itu gitu. Akhirnya aku mulai cari-cari dari segala macam, mulai ngikutin pelan-pelan. Dan ini yang paling penting, yang terkadang banyak sih orang yang udah tahu Dr. Zaidul Akbar dan ngikutin apa yang dia sarankan. Kalau aku pribadi, aku memang ngikutin juga, cuman aku mengikuti hal yang bisa aku ikutin gitu. Jadi dia ada menyarankan, kan kita nggak boleh tuh, bukan nggak boleh, kalau bisa kita disaranin untuk mengganti garam kita tuh dengan him salt gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Jadi disaranin diganti tuh dengan him salt. Nah, kalau kalian tahu garam him salt, Himalaya salt kalau nggak salah itu kan harganya tuh mahal guys, mahal. Oke, sebenarnya dijelaskan di situ, kita tuh nggak boleh pelit-pelit sama diri kita sendiri. Kita harus bersedekah sama diri kita sendiri. Benar sih, tapi aku punya pemikiran lain yang memang kalau menurut aku nggak harus diikutin. Ada hal yang bisa kita ganti, ada hal yang bisa kita rubah dari pikiran itu gitu. Karena itu kan mahal kalau aku ya. Ini kalau aku ya, jangan ditiru kalau misalnya ini sebenarnya tidak baik ya. Aku pribadi orangnya nggak pelit, tapi sedikit perhitungan. Sedikit perhitungan. Jadi kalau aku beli itu himsal, uangnya itu bisa aku beli untuk
yang lain-lain. Emak-emak ya, biasa emak-emak kita perlu segala sesuatu perlu pertimbangan. Jadi kenapa nggak kita ganti garamnya yang ya pakai garam biasa aja, cuman nggak dikonsumsi sesering mungkin, bahkan kalau perlu tidak usah pakai garam gitu. Itu sih kalau pikiran aku. Dan gula di situ dijelaskan, kalau gula emang nggak pakai sama sekali, gula pasir nggak pakai sama sekali. Dan itu aku coba terapkan, jadi nggak konsumsi gula dan nggak konsumsi garam. Terus awal-awal kaldu bubuk itu aku masih pakai kaldu bubuk yang biasa gitu ya, merek-merek biasa, tapi tidak banyak. Kadang tuh orang mikir, terus makannya rasa apa? Nggak ada garam, nggak ada gula, nggak ada pecing. Nggak ada pecing, nggak boleh pakai pecing ya. Nggak ada kaldunya sedikit. Terus makan apa? Apa rasanya? ya itu memang segala hal sesuatu yang bagus di badan kita ya memang butuh perjuangan. Itu sih kalau menurutku ya. Nggak tahu kalau kalian, tolong komen di bawah. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku masih bisa ditoleransi, rasanya juga masih oke. Itu jadi aku pakai kaldu bubuk, kaldu ayam gitu, kaldu yang biasa merek-merek R sama M itu aku masih pakai. Terus kesini aku udah mulai pakai merek yang kaldu jamur, bukan yang ini. Emang harganya rada mahal, cuman bisa ditanggulangi lah masih ya. Kaget dong. Timbanganku 48.